Konflik yang memanas terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Sejumlah persenjataan dan aset militer dikerahkan baik dari Rusia maupun Ukraina untuk mempertahankan pasukannya masing-masing. Dari kendaraan lapis baja hingga jet tempur, canggih pun ikut dioperasikan dan terlibat di konflik panas tersebut. Baru saja muncul spekulasi bahwa Rusia kemungkinan mengerahkan jet tempur Su-57 miliknya ke wilayah utara Ukraina. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah jet tempur terbang di atas langit Ukraina dan dinilai memiliki desain yang mirip dengan Su-57. Dilansir dari Eurostime, Kementerian Pertahanan Rusia belum mengonfirmasi penggunaan jet tempur Su-57 ke wilayah Ukraina. Selain jet tempur Su-57, muncul juga spekulasi yang lain tidak kalah mengerikan. Rusia telah menempatkan senjata nuklir negaranya dalam keadaan siaga. Hal tersebut bukan hanya akan menjadi mimpi buruk bagi Ukraina, tetapi juga bagi NATO. Dilansir dari 45.com, pada tanggal 28 Februari, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengonfirmasi bahwa sebuah dekret yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin telah mulai berlaku. Itu berarti bahwa senjata nuklir secara efektif dalam keadaan siaga. Keadaan siaga tersebut menunjukkan bahwa Rusia bersedia untuk menanggapi ancaman militer dengan senjata nuklir. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir, termasuk 1.500 yang saat ini sudah pensiun dan akan dibongkar. Sekitar 1.500 hulu ledak nuklir dianggap dikerahkan, yang berarti ditempatkan di kapal selam, pangkalan pebom, atau situs rudal dan siap digunakan. Sedangkan senjata nuklir dianggap sebagai senjata nuklir strategis yang dapat ditembakkan dari jarak jauh. Cadangan senjata nuklir Rusia saat ini terdiri dari 1.185 rudal balistik antar benua, 80 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, serta 580 roket yang diluncurkan dari udara dan pengebom nuklir. Di sisi lain, Presiden Ukraina Zelensky yakin bahwa pemimpin Rusia Vladimir Putin tidak mungkin menggunakan senjata nuklir. Lain halnya dengan bunuh diri. Setiap penggunaan senjata nuklir berarti akhir bagi semua pihak, bukan hanya bagi orang yang menggunakannya, kata Zelensky. Pemimpin Ukraina tersebut menganggap ancaman Vladimir Putin menunjukkan sebuah kelemahan. Zelensky menganggap pihak Rusia mengancam menggunakan senjata nuklir saat tidak ada cara lain yang berhasil. Pada Senin, kepada Russian First Channel, dikatakan Moskow ingin menghindari peningkatan risiko konflik semacam itu. Lavrov juga menuduh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpura-pura ingin bernegosiasi menyebut aktor yang baik. Pekan lalu saja Lavrov mengatakan Moskow berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Pada Senin, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba melukis di akun Twitternya bahwa komentar terakhir Lavrov mengindikasikan bahwa Rusia telah kehilangan harapan terakhirnya untuk menakut-nakuti dunia agar tidak mendukung Ukraina. Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina dipicu oleh kiriman persenjataan dari negara-negara barat yang tergabung dalam aliansi NATO ke Ukraina. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Senin, Lavrov mengatakan, senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah bagi militer Rusia yang bertindak dalam konteks operasi khusus. Beberapa hari setelah invasi Rusia dimulai 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya nuklirnya untuk bersiaga. Amerika Serikat dan aliansinya NATO mengatakan mereka tidak ingin melakukan intervensi militer secara langsung di Ukraina demi mencegah resiko perang dunia ketiga. Zelensky mengatakan di depan para anggota Parlemen Korea Selatan pada Senin 11 April yang lalu dan menekankan, kami perlu bantuan lebih lanjut untuk bisa bertahan dari perang ini. Dalam perkembangan ini, Presiden Zelensky mengatakan puluhan ribu orang tewas di kota Mariupol di Ukraina Selatan sejak Rusia menyerbu.